Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulusia, NIM 22 Asal Kampung Kemanisan Tengah, Curug, Kota Serang. Hobi saya adalah membaca novel dan komentar di sosmed. Langsung saya akan menjelaskan tentang perbedaan sifat kebenaran, ilmu, filsafat, dan agama. Nah, ilmu berfokus pada pengamatan empiris dan metode ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya. Sedangkan filsafat mencari pemahaman mendalam tentang realitas, nilai, dan eksistensi melalui pertimbangan konseptual dan argumen rasional. Sementara agama sering didasarkan pada keyakinan keagamaan, pengabdian kepada Tuhan, dan seringkali melibatkan aspek spiritual yang tidak selalu dapat diukur secara empiris. Perbedaan ini mencakup pendekatan sumber pengetahuan dan ruang lingkup pertanyaan yang dijelajahi oleh masing-masing ketiga tersebut. Nah, selanjutnya itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga dimensi penting yang saling terkait dalam melandasi pengetahuan komprehensif. Yang pertama, ontologi. Ini menyangkut pertanyaan tentang sifat dan kenyataan eksistensial. Ontologi membahas apa yang dianggap nyata atau ada. Nah, dalam konteks pengetahuan, ontologi ini membantu merumuskan dasar pemahaman tentang apa yang dapat diketahui atau dipahami. Nah, selanjutnya epistemologi. Ini berkaitan dengan sumber, batas, dan metode pengetahuan. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, dikonsepkan, dan diverifikasi. Dengan kata lain, epistemologi mencakup pertanyaan tentang bagaimana kita tahu apa yang kita tahu. Selanjutnya, aksiologi. Nah, aksiologi ini mengenai nilai dan etika. Aksiologi membahas nilai-nilai, tujuan, dan prinsip yang melandasi pengetahuan dan konteks pengetahuan komprehensif. Aksiologi membantu membentuk kerangka nilai yang membimbing pemahaman kita terhadap kebenaran dan makna. Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi ini, seorang dapat membangun dasar yang kokoh untuk pengetahuan yang komprehensif. Ontologi menentukan dasar eksistensial epistemologis, membimbing cara kita memahami eksistensi tersebut, dan aksiologi memberikan kerangka nilai yang membentuk pandangan kita terhadap pengetahuan tersebut. Selanjutnya, sejarah filsafat di dalam dunia Islam. Nah, sejarah filsafat dalam dunia Islam itu pada abad ke-8 Masehi, terjemah karya filsafat Yunani memasuki dunia Islam. Al-Kindi memainkan peran kunci dalam menyebarkan pemikiran Aristoteles. Pada abad ke-9 itu hingga ke-11 Masehi, Al-Farabi dan Avicenna mengembangkan filsafat, menggabungkan Aristoteles dengan ajaran politik Islam. Abad ke-12 hingga ke-14 Masehi melihat puncak perkembangan dengan Averroes dan Ibn Khaldun. Namun pada abad ke-15 hingga ke-19 pengaruh Islam menurun. Abad ke-20 membawa upaya pembaruan oleh pemikiran seperti Muhammad Iqbal, tetapi juga menghadapi tantangan terhadap tradisi intelektual Islam. Belajar filsafat itu kirain bakal berat banget. Soal yang dibahas kayak ilmu yang berat, ternyata bikin otak mikir keras, tapi ternyata santai juga. Jadi bisa lihat hidup dari berbagai sisi, mengebuka mata semua pertanyaan-pertanyaan penting macam hidup ini tujuan apa ya. Jadi lebih kritis, lebih ngomongin argumen, dan seringkali malah bikin kita mikir diri sendiri lebih dalam. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.